Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gafan Abdillah, NIM 2306011128 dari kelas Teknik Industri BPAGI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan dan pengembangan produk tas hajatan menggunakan karung bekas dari kemasan tepung. Selanjutnya, pendahuluan. DFM merupakan pendekatan yang menekankan efisiensi dalam proses produksi, seperti waktu, biaya, dan kemudahan perakitan. Pada produksi tas hajatan dari bahan karung tepung daur ulang, prinsip DFM diterapkan dengan cara menyederhanakan desain, mengurangi jumlah komponen, serta mempermudah metode jahit atau sambungan. Hal ini mendukung proses produksi yang lebih cepat, konsisten, dan hemat biaya, tanpa mengorbankan kualitas. DFM sangat relevan bagi UMKM karena memungkinkan produk dibuat secara fungsional namun tetap sederhana. Selanjutnya, tujuan desain for manufacturing. Penerapan prinsip DFM dalam pembuatan tas hajatan dari bahan karung tepung bertujuan agar desain produk yang dihasilkan tidak hanya mudah dalam proses produksi, tetapi juga efisien dari segi penggunaan material, waktu pengerjaan, dan tenaga kerja. Dengan perencanaan desain yang matang sesuai prinsip DFM, produk tas dapat memiliki nilai guna tinggi, tampil menarik namun tetap terjangkau secara biaya. Selain itu, penggunaan bahan daur ulang seperti karung tepung mendukung prinsip keberlanjutan, sehingga menjadikan produk ini tidak hanya ekonomis dan praktis, tetapi juga ramah terhadap lingkungan pada saat ini. Selanjutnya, faktor-faktor desain for manufacturing. Pada tahap proses perencanaan produk pembuatan tas hajatan menggunakan bahan karung dari bekas kemasan tepung, terdapat beberapa faktor yang penting yang harus diperhatikan agar produk yang dihasilkan tidak hanya fungsional tetapi juga efisien dari segi proses produksi, biaya, dan sumber daya. Adapun faktor-faktor tersebut seperti: poin pertama, desain produk. Desain harus sederhana, fungsional, mudah dijahit, dan produksi. Model tas dari karung tepung cukup lurus, sedikit sambungan, dan bentuk simetris. Yang poin kedua, proses manufaktur. Gunakan proses sederhana, potong pola, lipat, jahit, bisa dilakukan manual dengan mesin jahit rumahan. Cocok untuk UMKM pengrajin kecil. Poin ketiga, alat dan mesin. Utamakan alat atau mesin mudah diakses, cukup mesin jahit rumahan standar, produk tetap fungsional dan estetik. Yang poin selanjutnya, biaya. Tekan biaya tanpa menurunkan kualitas. Pakai karung tepung bekas, gratis atau murah untuk menghemat bahan baku. Yang poin selanjutnya, material. Sak tepung kuat, ringan, tahan air, mudah dijahit, dan ramah lingkungan. Cocok untuk produk tas hajatan. Selanjutnya, standarisasi. Gunakan pola atau ukuran seragam agar kualitas stabil dan produksi lebih efisien. Selanjutnya, prosedur desain for manufacturing. Menentukan kebutuhan pelanggan. Langkah awal yaitu mencari tahu kebutuhan tas hajatan. Tas harus murah, kuat, tahan lama, mudah dibawa, aman, nyaman, desain menarik, dan bisa dipakai ulang. Berikut poinnya: analisis proses manufaktur. Langkah ini menganalisis proses produksi agar mudah, hemat, dan cocok untuk UMKM. Sak tepung dipotong, dijahit sederhana dengan alat jahit rumahan. Membuat desain produk. Desain disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan produksi. Model tas dibuat simpel agar mudah dipotong, dijahit, cepat selesai tetapi kuat. Evaluasi dan validasi desain. Langkah terakhir adalah uji coba tas, cek kekuatan jahitan, kenyamanan, dan pastikan tidak mudah sobek atau bocor saat dipakai membawa barang. Selanjutnya, strategi desain for manufacturing. Strategi pembuatan tas hajatan dari karung tepung bekas bertujuan untuk menyederhanakan proses produksi agar efisien, mudah dibuat, cepat, dan tetap ekonomis. Strategi ini diterapkan dengan meminimalkan jumlah bagian, yaitu mendesain tas hanya dengan satu komponen utama sehingga sak tepung bisa langsung dijahit tanpa banyak sambungan atau potongan tambahan. Proses ini membuat produksi lebih cepat, hemat waktu, dan praktis. Selanjutnya, perancangan tas hajatan menggunakan karung bekas. Perancangan tas hajatan ini menggunakan bahan sak bekas kemasan tepung berdasarkan hasil analisis QFD yang menentukan prioritas, atribut, dan respon teknis. Tas didesain ulang agar punya nilai tambah, desain lebih baik, mudah digunakan, dan memanfaatkan limbah untuk didaur ulang. Gambar rancangan tas dan daftar material beserta harganya dapat dilihat pada gambar 1 dan tabel 1. Berikut di bawahnya tabel 1, harga dan jumlah kebutuhan material untuk pembuatan tas hajatan menggunakan bahan sak dari bekas kemasan tepung. Selanjutnya, perancangan tas hajatan menggunakan karung bekas. Keterangan: lebar tas 35 cm, panjang tas 25 cm, lebar handling 10 cm, lebar penutup tas 8 cm, panjang resleting 35 cm. Hasil dari pembuatan tas hajatan menggunakan bahan karung dari bekas kemasan tepung dari hasil analisis dan rancangan yang telah